Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan membahas mengenai gelombang. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi gelombang itu getaran yang merambat. Terus bentuknya apa? Bentuknya adalah energi. Jadi gelombang yang merambat bentuknya adalah energi yang berupa usikan atau gangguan. Nah, jadi gelombang itu adalah salah satu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi gelombang itu adalah salah satu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan medium rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang elektromagnetik itu apa? Contohnya adalah gelombang radio, gelombang televisi, gelombang radar, kemudian gelombang yang kita pakai untuk handphone kita, itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua adalah gelombang mekanik. Nah, sekarang gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Contoh apa? Gelombang radio. Jadi gelombang radio atau gelombang HP. Jadi HP ini menggunakan gelombang radio. Itu untuk merambat tidak membutuhkan medium. Jadi dia bisa berpindah atau melakukan perambatan ini tanpa menggunakan medium. Jadi mediumnya kosong, hampa, itu bisa. Kemudian untuk gelombang gelombang mekanik itu untuk merambat harus memerlukan medium. Jadi untuk gelombang mekanik untuk merambatnya harus memerlukan medium. Nah, kemudian berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu apa? Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimbit dengan arah rambatnya. Nah, sedangkan gelombang transversal ini bentuknya adalah seperti ini ya. Ini gelombang transversal. Nah, coba ini kita akan bahas satu persatu saja biar lebih jelas ya mengenai gelombang transversal ya. Jadi gelombang transversal definisinya tadi adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya ini gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan
arah getarnya. Ini adalah gelombang transversal. Nah, misalnya ini gelombang ini kita getarkan ke atas ke bawah, misalnya kita getarkan ini ke atas, ini ke bawah, ini arah getarnya. Kemudian arah rambatnya adalah ke sini. Jadi ini adalah arah getar, ini arah getar, dan ini adalah arah rambatnya. Nah, sekarang beberapa istilah-istilah dalam gelombang transversal. Yang pertama adalah bukit gelombang. Jadi yang dimaksud bukit gelombang itu ini. Nah, ini adalah bukit gelombang. Jadi A, B, C ini namanya adalah bukit gelombang ya. Nah, sekarang kalau yang berada di bawah, yang ada di bawah ini CDE ini namanya adalah lembah gelombang. Jadi saya ulang ya, ini coba akan saya hapus saja. Nah, ini ya. Nah, jadi ini tadi arah rambatnya. Nah, ini. Nah, jadi ABC. Jadi ABC. Nah, jadi yang A, B, C ini namanya adalah bukit gelombang. Kalau C, D, E ini namanya adalah lembah gelombang. E, F, G ini adalah namanya bukit gelombang. Jadi saya ulang, ini bukit gelombang, ini lembah gelombang, dan ini juga bukit gelombang. Nah, sekarang titik B, ini titik B, kemudian titik F, itu dinamakan puncak gelombang. Saya ulang, titik B dan titik F ini adalah puncak gelombang. Sedangkan titik D ini dinamakan dasar gelombang. Ya, D ini dasar gelombang. Nah, sedangkan titik A, kemudian titik C, titik E, dan titik G ini dinamakan simpul-simpul gelombang. Saya ulang, titik A, titik C, titik E, dan titik G namanya adalah simpul-simpul gelombang. Nah, sekarang amplitude gelombang itu artinya simpangan yang paling besar. Nah, di sini amplitude gelombang adalah jarak dari B ke B aksen. Ini namanya amplitude gelombang. Nah, kemudian dari D ke D aksen. Ini juga namanya adalah amplitude gelombang, atau F ke sini. Ini juga namanya amplitude gelombang. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya. Sekarang perhatikan. Coba akan saya nulis di sini. Nah, misalnya saya gambarkan begini. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada ini gini. Nah, sekarang seperti ini. Ini misalnya dari A, B, C, D, E. Nah, ini adalah namanya satu gelombang atau satu lambda. Nah, ini tadi membacanya adalah lambda. Jadi satu gelombang atau satu lambda. Jadi jarak dari A ke E ini namanya satu gelombang. Nih. Sekarang kalau begini, coba perhatikan lagi. Nah, kalau begini saja, ini misalnya A, ini B, ini C, ini adalah
setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Kemudian kalau seperti ini hanya begini saja. Nah, ini misalnya dari A ke B. Ini adalah seperempat gelombang atau seperempat lambda ya. Sekarang kalau saya gambarkan lagi yang lebih panjang, hanya begini. Nah, terus begini, terus begini. Nah, terus ini sampai sini saja. Nah, ini saya beri nama dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari A sampai H ini berapa gelombang? Ingat, A, B, C. Ini A, B, C. Ini setengah gelombang. C, D, E. Setengah gelombang. E, F, G. Setengah gelombang. G, H, seperempat. Berarti, ya, ini panjangnya semuanya adalah, ya, saya ulang, A, B, C. Ini adalah setengah, C, D, E, setengah, E, F, G, setengah, 1/2 ditambah seperempat. Berarti ini adalah 1/3/4 gelombang. Atau nulisnya 1/3/4 lambda. Ya. Oke. Terus saya gambarkan lagi. Misalnya gini. Ini. Nah, misalnya saya gambarkan gini. Nah, kalau seperti ini berapa gelombang? A, B, C, D, E, F. Ini berapa gelombang? Kalau seperti ini adalah A, B, C, 1, E setengah, C, D, E setengah, E, F seperempat. Berarti ini adalah 1/4 gelombang. Oke? Sekarang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Ya, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini gelombang yang merambat berupa rapatan dan renggangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Nah, maksudnya begini. Nah, ini misalnya sebuah per atau istilahnya selingki, ya, selingki ini digerakkan maju mundur, digerakkan maju mundur. Nah, nanti ketika digerakkan maju mundur, ini gerakannya ini atau getarannya arahnya adalah ini seperti ini. Terus maka akan terjadi gelombang yaitu berupa rapatan, kemudian renggangan, ya, rapatan, renggangan, kemudian rapatan. Di mana ya ini arah getarannya begini, arah rambatnya juga begini. Istilahnya gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatannya ini sejajar dengan arah getarnya atau arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya ini ya. Ini adalah gelombang longitudinal. Nah, satu gelombang longitudinal ini yang perlu kalian pahami. Satu gelombang longitudinal ini terdiri dari satu rapatan, ya, dan satu renggangan. Saya ulang, satu gelombang longitudinal itu adalah sama dengan satu rapatan dan satu renggangan. Nah, sehingga ini dari titik ini sampai sini ini dinamakan satu gelombang. Jadi satu gelombang karena tadi dari satu renggangan dan satu rapatan.
Jadi, saya ulang, satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, sekarang saya akan nuliskan begini. Nih, coba ini mudah-mudahan bisa bagus gambarnya. Nah, misalnya ada gelombang seperti ini. Nah, ini. Kemudian rapat. Nah, ini. Ini renggangan. Ini rapatan. Nah, ini rapatan ya. Nah, ini adalah sama dengan satu gelombang. Terus kalau seperti ini, misalnya renggangan, nah, renggang dia rapat, misalnya rapat begini, terus renggang lagi, gini misalnya. Nah, ini berarti renggang, kemudian ini rapat, ini renggang. Ini berapa gelombang? Ini berarti 1,5 gelombang. Atau istilahnya adalah 1 lambda. Kalau ini istilahnya adalah 1,5 lambda. Itu. Ya, kita lanjut. Periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita mulai dengan periode. Nah, periode ya, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Saya ulang, periode adalah waktu yang diperlukan atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, penjelasannya begini. Misalnya ini ada, ini ya, saya gambarkan. Nah, ini misalnya satu gelombang. Ini waktu di titik ini 0 misalnya. Nah, sampai di sini misalnya setengah. Kemudian di sini misalnya 1. Ini satuannya sekon. Ini artinya untuk menempuh satu gelombang ini diperlukan waktu 1 sekon, sehingga periodenya atau T-nya adalah sama dengan 1 sekon. Nah, sekarang misalnya begini. Coba ini misalnya begini. Saya gambarkan lagi. Nah, gini. Nah, misalnya begini. Ini 0. Ini misalnya seperempat. Kemudian ini setengah. Ini 3/4. Ya. Seperempat, setengah, 3/4. Nah, sekarang ini misalnya menggunakan satuan sekon. Nah, berapakah periode dari gelombang ini? Berapakah periode dari gelombang ini? Nah, periode dari gelombang ini adalah ya kita melihat ini saja. Misalnya dari ini, nah ini, nah ke sini, sampai ini. Nah, ini berarti periode gelombang yang saya gambarkan ini, periodenya adalah sama dengan setengah, satuannya sekon. Itu. Atau kita bisa melihat dari ini. Nah, ini, sini, ke sini. Ini adalah dari ini seperempat, ini seperempat, jadi sama. Di gelombang yang saya gambarkan ini periodenya adalah setengah sekon ya.
Ini caranya adalah dengan melihat ini seperti ini dari ini. Nah, ini ya. Ini berarti setengah. Nah, itu. Atau kita mulai dari seperempat, setengah ke 3/4 ini. Nah, ini juga ini kan seperempat, ini seperempat, berarti setengah. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Nah, frekuensi ini persamaannya bisa dituliskan dengan F sama dengan sigma gelombang atau jumlah gelombang dibagi dengan waktu tempuh gelombang. Nah, ini sebenarnya bisa dituliskan seperti ini persamaannya, ya. F sama dengan jumlah gelombang itu pakai N juga bisa. Nah, N per T gitu ya. Oke, pakai N per T juga bisa, pakai sigma juga bisa. Ini membacanya adalah sigma. Nah, di mana F ini satuannya adalah frekuensi, satuannya hertz. Kalau N adalah banyaknya gelombang, T adalah waktu tempuh gelombang. Nah, sekarang panjang gelombang. Nah, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi tadi seperti ini panjang gelombang itu misalnya ya tadi ya. Nah, ini. Nah, misalnya gelombang yang dari bawah. Nah, ini. Ini adalah satu panjang gelombang. Ini namanya satu panjang gelombang atau satu lambda. Karena yang bagian bawah ini adalah setengah, yang atas setengah, jadi satu. Ini panjang gelombang. Di waktu jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Itu. Nah, sekarang berikutnya adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, ya. Ini persamaannya, ya. Jadi untuk menghitung cepat rambat gelombang itu dihitung dengan persamaan V sama dengan lambda per T. Saya ulang, V sama dengan lambda per T. Atau V sama dengan lambda kali F. Di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan F adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz. Nah, berikutnya ini kelajuan rambat gelombang. Kalau kelajuan ini definisinya adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu atau tiap sekon. Di besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap sekon. Persamaannya adalah V sama dengan S per T. Ini kelajuan rambat gelombang. V sama dengan S per T. Nah, di mana V adalah ini kelajuan rambat gelombang, kalau S adalah jarak yang ditempuh dan T adalah waktu tempuh. Jadi persamaannya ada dua. Yang pertama V sama dengan lambda per T, atau yang kedua adalah V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak tempuh gelombang, T adalah waktu tempuhnya. Kalau di sini V sama lambda per T, lambda adalah panjang gelombang, T adalah periode. Atau V sama dengan lambda kali F, di mana lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi. Nah, kemudian gelombang itu memiliki sifat yaitu dapat memantul. Nah, ini contohnya adalah gelombang tali. Nah, ini gelombang tali, misalnya bergerak dari kiri menuju kanan, ya, maka gelombang ini nanti akan kembali. Nah, ini memantul. Jadi ini gelombang datang namanya. Ini gelombang datang.
Nah, ini adalah gelombang pantul. Atau kalau ini adalah ujung terikat namanya, kalau ini adalah ujung bebas. Ya, ini adalah gelombang datang. Ini masih gelombang datang. Dan ini adalah gelombang pantulnya. Nah, sekarang contoh persoalannya. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Ini periodenya. Berapa frekuensi gelombang tersebut? Itu pertanyaan, berapakah frekuensinya? Nah, dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Ya, coba perhatikan. Seperti biasa, kita selesaikan ini diketahui. Ya, diketahui periode itu berarti T sama dengan 0,025 sekon. Ya, 0,025 sekon. Kemudian kalau T-nya 10 sekon, kemudian yang kedua adalah T sama dengan 10 sekon. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama adalah berapakah frekuensinya gelombang? Berapakah frekuensi gelombang? Dan yang kedua, berapa jumlah gelombangnya? Atau banyak gelombang jika waktunya 10 sekon. N berapa untuk T sama dengan 10 sekon. Nah, untuk menghitung berapa frekuensi, kita gunakan persamaan tadi bahwa F sama dengan 1 T. Ya, F sama dengan 1 T. Jadi 1 per 0,025 sekon. Nah, 1 dibagi 0,025 sekon adalah 1 dibagi 0,025. Nah, itu hasilnya adalah 40. Ya, 40 satuannya apa? Satuannya hertz. Nah, sekarang kalau dalam 0,025 sekon itu terjadi satu gelombang, maka kalau dalam waktu 10 sekon berapa gelombang? Jadi untuk menghitung N, ya berarti kan ini 10 ya. Ini T kecil dibagi dengan T besar. Kamu ingat ya? Ya, ingat ini ya. Ini aja enggak apa-apa ya. Jadi untuk menghitung berapa banyak gelombang itu T kecil dibagi T besar. T kecil itu apa? T kecil waktu. Nah, gitu. 10 sekon dibagi 0,025 sekon. Nah, berarti 10 dibagi 0,025. Nah, hasilnya adalah N-nya 400. 400 apa? 400 gelombang. Nah, jadi saya ulang penjelasannya. Frekuensi gelombangnya adalah 40 Hz. Ini kalau 0,025 sekon. Nah, sekarang kalau dalam waktu 10 sekon itu akan terjadi berapa gelombang? Ya, akan terjadi ini tadi, yaitu 10 sekon dibagi 0,025 sekon, sehingga terjadi sebanyak 400 gelombang. Sekarang contoh yang kedua. Gelombang pada permukaan air
merambat dengan panjang gelombang 2 meter, berarti lambda 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,25 sekon, tentukan cepat lambat gelombang dan frekuensi gelombang. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, seperti biasa kita buat datanya dulu. Ya, diketahui, ini diketahui, yaitu panjang gelombang atau lambda sama dengan 2 meter. Nah, kemudian waktu dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,25 sekon, berarti periode ini. Periodenya adalah 0,5 sekon. Bukan T kecil tapi T besar ya, periode. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah cepat rambat gelombangnya atau V? Dan yang kedua, berapakah frekuensinya? Nah, sekarang bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, ya. Yang pertama, untuk mencari cepat rambat atau V, ini kita bisa menggunakan persamaan lambda per T. V sama dengan lambda per T tadi pada pembahasan yang awal tadi. Nah, kita masukkan. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya 2 meter. Nah, kemudian periodenya berapa? 0,5 sekon. Berarti cepat rambatnya adalah 4 satuannya meter per sekon. Ini. Nah, sekarang berapakah frekuensinya? Ya, berapakah frekuensinya? Nah, untuk mencari frekuensi, kita gunakan persamaan F sama dengan seperperiode. Nah, kita tahu bahwa tadi periodenya adalah 0,5 sekon. Sehingga frekuensinya adalah sama dengan 2 Hz. Nah, ini supaya lengkap. Jadi, terus gini. Jadi, frekuensi gelombangnya ini sama dengan 2 Hz. Ya, ini sekalian lihat lagi. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan tanyakan lewat WA. Nah, sekarang perhatikan gambar pegas ini. Ini kalian disuruh untuk mengamati pegas ini. Ya. Di sini pada titik C, ya ini pada titik C, ya titik C, ini adalah titik dalam keadaan seimbang. Ya, artinya dalam keadaan seimbang, belum diberikan gaya. Nah, sekarang pada gambar D ini dalam gambar D ini telah terjadi simpangan dari simpangan ini. Nah, kemudian juga E juga terjadi simpangan. Nah, kemudian juga B ini ya juga terjadi simpangan dan A. Jadi ini supaya lebih jelas akan saya berikan gini. Nah, jadi ganti penanya saja warnanya biar jelas. Nah, ini ya. Ini tadi titik seimbangnya adalah C. Berarti katakanlah ini dari C ke D ini terjadi simpangan sebesar ini sejauh ini. Ini simpangan dari C ke D. Kemudian berikutnya simpangan dari C ke E, menyimpang. Terus berikutnya ini dari C ke B, ini juga terjadi simpangan. Ya. Dan ini dari C ke A.
Nah, pertanyaannya yang dimaksud dengan amplitudo itu apa? Ya, jadi ingat bahwa amplitudo adalah simpangan yang paling besar atau simpangan maksimum, simpangan yang terbesar. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, AB, kita lihat dari A ke B, dari A ke B ini kan kecil. Nah, ini simpangan yang paling besar. Kita lihat apa? Kalau BC bagaimana? B ke C. Oh, ini juga masih kurang besar. Kalau CD, dari C ke D, nah ini juga masih kecil. Nah, berarti simpangan yang paling besar adalah CE ini. Nah, ini jawabannya adalah CE. Atau amplitudo atau simpangan yang terbesar adalah CE ya. Ini jadi C ke ini kan panjang ini. Nah, ini. Nah, CE boleh nanti CA juga bisa, tapi di sini tidak ada CA. Ya. Jadi simpangan yang paling besar adalah atau amplitudonya adalah CE. Nah, sekarang ada persoalan seperti di dalam buku mandiri Anda. Nah, ini gelombang yang terjadi ada berapa gelombang? Ini setengah gelombang, ini setengah gelombang, ini setengah gelombang. Berarti yang terjadi adalah sebanyak 1,5 gelombang. Nah, panjangnya tali 150 cm. Ya. Jadi 1,5 gelombang, panjangnya tali 150 cm. Kemudian periodenya 0,5 sekon. Ini sudah dituliskan di sini. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang tali berapa? Cepat rambat gelombang tali berapa? Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ya. Ini. Jadi ini tadi membentuk 1,5 gelombang atau 3/2 lambda sama dengan 150 cm. Nah, ini. Oke. Kita ganti penanya. Ya, diketahui ya, diketahui. Nah, 3/2 lambda sama dengan 150 cm. Kemudian yang kedua diketahui apa? Periodenya sama dengan 0,5 sekon. Sekarang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Nah, untuk menghitung cepat rambat gelombang, kita harus tahu lambdanya dulu. Karena di sini 3/2. Nah, kita selesaikan dulu. Kita hitung lambdanya dulu. 3/2 lambda sama dengan 150 cm. Maka lambda sama dengan, ini kalau dipindah ke ruas kanan, ini menjadi rubah 2/3. Tidak berdua lagi, tapi 2/3. Nah, gitu. Ini kali 150 cm. Nah, sehingga hasilnya adalah ini hasilnya adalah ini kan iso disederhanakan 150 dibagi 3 adalah 50. Nah, berarti ini 250 berapa? 100 cm. Ini panjang gelombangnya 100 cm. Nah, sekarang berapa cepat rambatnya? Cepat rambat bagaimana persamaannya? V sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa? 100 cm. Periodenya berapa? Periodenya 0,5 sekon. Nah, sekarang 100 dibagi 0,5. Nah, hasilnya adalah sama dengan 200, satuannya adalah meter per sekon. Berarti jawabannya adalah di itu ya. Caranya begitu.
di sini ada 2 soal. Nanti kalian selesaikan ini di rumah, kemudian nanti dikirim lewat Google Classroom. Sekali lagi, apa yang telah saya jelaskan di video ini, kalian tulis di buku beserta soal latihannya, kemudian nanti kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.